Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Haji Muharir selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan serta teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Afni Laila Al-Iza Sufa, Prodi PAI semester 4. Pada hari ini, saya akan menayangkan presentasi dengan tema profil pengusaha. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan beri komentar di akhir video. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu profil Teresia Deka Putri. Teresia Deka Putri lahir di Gresik, Jawa Timur, dan tumbuh sebagai seorang yatim piatu. Meski demikian, Teresia Deka Putri mempunyai harapan besar untuk menjadi pengusaha sukses. Teresia memulai bisnis kopinya dari bawah, berjualan kopi di pinggir jalan dan warung-warung kecil. Modal awal yang dikeluarkan Teresia sangat besar, sekitar 200 juta rupiah. Namun keuntungan yang diterimanya saat ini sangatlah menarik. Adapun kopi yang dipasarkan oleh Teresia Deka Putri, diantaranya ada kopi luwak lanang Arabica, kopi luwak lanang Robusta, kopi lanang landap Arabica, kopi lanang landap Robusta, kopi gajah hitam Robusta, kopi gajah hitam Arabica, serta kopi gajah hitam. Adapun kunci sukses dari Teresia sebagai seorang pengusaha muda yang menjadi panutan banyak orang, Teresia Deka Putri memulai perusahaannya dari nol. Sebelum mendirikan perusahaannya sendiri, Teresia bekerja dengan pemasaran teh dan kopi eceran. Pada tahun 2007, ia mewujudkan tekadnya untuk berbisnis di bidang kopi, khususnya bidang luwak. Saat itu ia menaruh harapannya pada target besar yang dibidiknya, yaitu para calon pemberi berkantong tebal dan gemar kopi premium. Awalnya, Teresia Deka Putri melakukan penelitian terhadap kopi luwak. Kemudian, dia segera belajar dan mempraktikkan langsung. Teresia Deka Putri memulai usahanya melalui CV Karya Semesta. Sejauh ini, perusahaan telah memproduksi 3 merek kopi. Pada tahun 2008 lalu, Teresia dan timnya mendirikan perusahaan pengolahan kopi sederhana. Caranya sangat sederhana, dan saat itu proses penggilingan pun dilimpahkan kepada perusahaan penyedia jasa penggilingan. Teresia pernah mempertimbangkan untuk memproduksi kopinya sendiri dan melepas diri dari pemasok. Dia ingin mempunyai kebun sendiri dan juga mempunyai keinginan untuk memiliki luwak sendiri. Dan kenyataan akhirnya membuat Teresia Deka Putri memiliki kebun sendiri. Adapun kesimpulannya, diantaranya ada kritik dan pelajaran yang dapat dipetik dari profil pengusaha Teresia Deka Putri. Adapun kritik dari pembahasan ini ialah keterbatasan informasi. Informasi terperinci tentang perjalanan dan strategi bisnis Teresia Deka Putri mungkin tidak terlalu tersedia secara publik. Keterbatasan ini bisa menjadi hambatan untuk mengevaluasi keputusan strategisnya secara mendalam. Adapun kritik yang kedua yaitu dari ketergantungan pada keberuntungan. Beberapa pengusaha sukses bisa dianggap beruntung dalam keberhasilan mereka. Kritik dapat muncul apakah faktor keberuntungan memainkan peran besar dalam kesuksesan Teresia Deka Putri atau tidak. Adapun pelajaran yang dapat dipetik dari pembahasan ini, diantaranya ada inovasi dan keberanian. Teresia Deka Putri menunjukkan keberanian untuk berinovasi dalam industri pendidikan dan teknologi. Pelajaran yang dapat dipetik adalah pentingnya memiliki visi jelas dan berani mengambil risiko untuk mengimplementasikannya. Kemudian ada kesetaraan gender. Sebagai seorang wanita pengusaha, Teresia Deka Putri memberikan inspirasi bagi wanita lain untuk mengejar karir di bidang teknologi dan bisnis. Pelajaran penting adalah pentingnya mendorong kesetaraan gender dalam dunia bisnis. Kemudian ada pendidikan dan teknologi. Perusahaan yang didirikannya menunjukkan keselarasan antara pendidikan dan teknologi, menggabungkan kebutuhan akan inovasi dalam pendidikan dengan kemajuan teknologi. Ini menunjukkan bahwa ada peluang besar di sektor ini untuk menciptakan dampak positif. Kemudian ada komitmen pada nilai-nilai.
yaitu Teresia Deka Putri, juga dapat menjadi contoh tentang bagaimana pengusaha dapat mengintegrasikan nilai-nilai seperti keberlanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan transparansi dalam operasional bisnis mereka. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil terakhir ialah pembelajaran yang berkelanjutan. Kesuksesan Teresia Deka Putri juga menyoroti pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi. Ini adalah pelajaran krusial bagi pengusaha untuk terus belajar dan berkembang sepanjang karir mereka. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi kali ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.